Halo, saya Aileen. Saya akan menjelaskan mengenai Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisir oleh pasukan anggota Mantan Pembela Tanah Air yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di waktu masa pendudukan Jepang di Indonesia pada saat itu, yang bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu pasca Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Perang Pasifik, yang mendarat di kota Surabaya yang terdiri dari pasukan Kekaisaran Britania dengan sukarelawan Persemakmuran Britania, yakni Angkatan Darat India Britania, dengan mendapatkan dukungan khusus oleh tentara Kekaisaran Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Ketika pasukan Britania mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat. Pertempuran pecah pada tanggal 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania, Brigadir A.W.S. Malabi, tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada tanggal 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonialisme merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu. Dan ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik perhatian internasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania mendukung perjuangan Indonesia di kancah PBB. Di cuplikan ini merupakan penggambaran saat Inggris sebelum mengambil sikap netral dalam menentukan Revolusi Nasional Indonesia. Di sini tepatnya pukul 6 pagi setelah habisnya waktu ultimatum, Inggris menggempur Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Ini merupakan perlawanan rakyat Surabaya saat pertempuran fase kedua pada tanggal 10 sampai 28 November tahun 1945. Kontak senjata yang pertama terjadi di Tanjung Perak dan kemudian berakhir di Gunung Sari pada tanggal 28 November 1945. Marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Bung Karno berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada 23 Maret 1946. Pada saat itu, banyak pemuda yang sibuk merebut persenjataan dari Jepang, sehingga tidak mengetahui bahwa sekutu telah sampai di Bandung. Sekutu yang telah sampai di Bandung menyebar menjadi dua wilayah, yaitu Bandung Selatan dan Bandung Utara. Sekutu pun memberikan ultimatum agar Bandung Utara dikosongkan selambat-lambatnya tanggal 29 November 1946. Namun, rakyat Bandung menolak untuk menyerahkan Bandung Utara. Tapi, di sisi lain, para pejuang Indonesia di Bandung pun bingung untuk mengikuti arahan yang berbeda dari pemerintahan di Jakarta dan dari pemerintah Yogyakarta. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar Bandung tidak dikosongkan, sedangkan Markas Komando TRI di Yogyakarta memerintahkan agar Bandung dikosongkan. Akhirnya, para pejuang di Bandung mengambil keputusan untuk menyerang secara besar-besaran kepada sekutu pada 23 Maret 1946. Pejuang Indonesia kemudian menyerang pos-pos sekutu dan melakukan pembakaran rumah serta harta benda di Bandung Utara. Pembakaran ini dilakukan pada malam hari bersamaan dengan keluarnya mereka dari Bandung Utara. Peristiwa ini dilakukan oleh 200.000 orang secara cepat. Pada saat itu, penduduk Bandung membakar kediaman mereka masing-masing. Akibatnya, pada saat itu Bandung dipenuhi dengan api yang berkobar. Hal ini dilakukan untuk mencegah sekutu menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Dan peristiwa inilah yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan dilakukan pada tanggal 11 sampai 15 September 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Sebelum perjanjian Linggarjati dilaksanakan, telah digelar rangkaian perundingan di Jakarta maupun Belanda. Namun kedua belah pihak belum menemukan titik temu mengenai status Indonesia sebagai negara yang merdeka. Perundingan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Mereka menyatakan bahwa perundingan itu adalah bukti untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia setelah sekian lama merasakan penjajahan Indonesia. Akhirnya menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun perjalanan awal kemerdekaan Indonesia tidaklah mulus karena adanya ancaman dari pihak asing. Masuk Alfie yang diboncengi Nietzsche ke Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya terjadi peristiwa 10 November. Selesai itu pemerintahan Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Pada awal Indonesia dan Belanda berunding di Hougain-Veluwe yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 April 1946. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Tetapi Belanda hanya mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Pada akhirnya 1946, pemerintahan Inggris mengirim Lord Clanclear ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan pemimpin oleh Lord Clim bertempat di
Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati yang terjadi pada 11 November 1946. Setelah pemilihan umum Belanda pada tahun 1946, koalisi pemerintahan yang baru terbentuk memutuskan untuk mendirikan Komisi Jenderal bertujuan melalui negosiasi dengan Indonesia. Pemimpin dari komisi ini adalah Wim Scheveningen. Dalam perundingan ini Wim Scheveningen dan Hubertus mewakili Belanda, sementara Sultan Syahrir mewakili Indonesia dan Lord Queen dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan di Linggarjati selesai pada tanggal 15 November 1946 di Istana Merdeka dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Isi perjanjian Linggarjati. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah ini paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat yang disingkat sebagai RTS. Dalam bentuk RTS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda di bawah Kerajaan Belanda. Meski sudah ditandatangani, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati pada 20 Juli 1947. Agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Aksi militer ini sebagai operatif produk, aksi yang bertujuan untuk membangkitkan bisnis-bisnis, pabrik-pabrik, dan perkebunan Belanda yang telah berhenti beroperasi. Mereka berharap aset-aset tersebut kembali menghasilkan produk-produk agar bisa dijual di pasar domestik. Beberapa faktor latar belakang yang memicu agresi militer Belanda I adalah pengingkaran perjanjian Linggarjati. Yang kedua, kepentingan politik dan ekonomi. Yang ketiga, pengaruh penjajah yang masih ada.
Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan wilayah yang kaya sumber daya alam, terutama minyak, memulihkan kekuasaan Belanda di Indonesia pasca Perang Dunia Kedua, menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa agresi militer Belanda adalah tindakan polisionil dan merupakan urusan dalam negeri Belanda. Selain itu, terdapat tujuan Belanda melakukan agresi militer Belanda I, yaitu yang pertama tujuan politik, menghilangkan negara Indonesia secara de facto dengan mengepung dan menguasai wilayah Indonesia serta menghapusnya dari peta dunia negara yang merdeka. Yang kedua, tujuan ekonomi, merebut daerah yang memiliki potensi ekonomi seperti daerah penghasil pangan, produk ekspor, dan tambang. Yang ketiga, tujuan militer, menghancurkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai basis pertahanan Indonesia. Latar belakang terjadinya peristiwa Madiun 1948 adalah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena tidak lagi mendapat dukungan setelah kesepakatan Perjanjian Renville. Pihak Amir menganggap bahwa dalam perjanjian tersebut Belanda adalah pihak yang diuntungkan, sedangkan Indonesia pihak yang dirugikan. Setelah mundurnya Amir dari kabinet, Presiden Soekarno lalu menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet baru. Mendapati kondisi ini, Amir tidak sepakat dan kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau disingkat dengan sebutan FDR. Dalam menjalankan rencananya, Amir tidak sendirian. Ia didukung oleh kelompok-kelompok beraliran kiri, terutama komunis. Salah satunya yakni pimpinan PKI, Musso, untuk melakukan pemberontakan di Madiun. Rencananya tidak hanya Madiun saja. Mereka berencana untuk menguasai daerah-daerah strategis seperti Madiun, Solo, dan juga Kediri. Di Solo, mereka merencanakan untuk menculik para tokoh di Solo dan kemudian dibunuh. Selain itu, mereka juga berencana untuk mengadu domba TNI setempat. Ketika jalannya pemberontakan, hal pertama yang dilakukannya adalah dengan melakukan propaganda anti pemerintahan. Gerakan selanjutnya adalah aksi mogok kerja oleh kaum buruh. Setelah itu, mulai dilakukan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh negara. Puncak dari pemberontakan itu terjadi pada tanggal 18 September 1948. Setelah Madiun ditaklukkan, diumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Untuk mengatasi kondisi Madiun yang kacau, pemerintah Indonesia pada tanggal 20 September 1948 mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Di bawah komando Kolonel A.H. Nasution, pasukan berhasil menumpas para pemberontak. Amir dan Musso melarikan diri. Musso melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Namun, jejak Musso terdeteksi dan dia ditembak mati. Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian. Agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun memperluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera.
Tujuan agresi militer 2 adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkal udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rom, dan A.G. Prigodino. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Mekamuran Syaifuddin Pawiranegara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syaifuddin untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Presiden Soekarno juga sudah membuat rancangan cadangan seandainya pemerintahan darurat ini gagal menjalankan tugas pemerintahan. Soekarno membuat surat kepada Duta Besar RI New Delhi, India, Sudarsono, Menteri Keuangan A. Maramis, dan staf Kedutaan RI LN Palar untuk membentuk Exit Government of Republic Indonesia di New Delhi, India. Exile government adalah pemerintahan resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Namun, rencana ini tidak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada tanggal 22 Desember 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. Namun, PDRI tak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera, yakni di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda ini juga dibantu berbagai laskar di Jawa. Serangan Belanda yang terus digencarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada tanggal 6 Juli 1949. Pemerintahan pun kembali pulih pada tanggal 13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Rompuyent.